Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu menentukan nilai limit tak tentu trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mencoba menyelesaikan soal-soal limit trigonometri tentu. Kenapa itu disebut dengan limit trigonometri tentu? Karena setelah kita substitusikan ternyata hasilnya bukan 0 per 0. Sehingga pekerjaan kita selesai. Nah, itulah yang disebut dengan limit tentu, yaitu nilai limit yang kita dapatkan hanya dari nilai substitusi saja, yang mana nilainya bukan 0 per 0. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal limit tak tentu trigonometri, yang mana nanti ini kita lakukan kalau hasil substitusinya adalah 0 per 0. Di video pertama kali sudah dijelaskan bahwa yang pertama kali yang harus dilakukan untuk mencari nilai limit trigonometri itu adalah dengan substitusi. Setelah disubstitusi nanti kemungkinan hasilnya ada dua, yaitu 0 per 0 dan yang kedua adalah bukan 0 per 0. Kalau dia bukan 0 per 0 berarti pekerjaan kita selesai, karena dia termasuk ke dalam limit tentu. Tetapi kalau hasilnya nanti 0 per 0, itu pekerjaan kita belum selesai karena nilainya belum ada. Nah, bagaimana cara mencarinya kalau nilai limitnya adalah 0 per 0? Itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan menyederhanakan bentuk trigonometrinya, dan yang kedua adalah dengan memakai rumus pada sifat-sifat limit trigonometri. Nah, untuk pertemuan sekarang Ibu akan menerangkan bentuk-bentuk soal bagaimana yang memakai sifat-sifat limit trigonometri. Tentu saja setelah hasil substitusinya adalah 0 per 0. Di sini tersedia beberapa sifat limit trigonometri. Sifat limit trigonometri ini hanya terpakai untuk sin dan tan saja. Coba kalian lihat. Ini kelihatan rumusnya banyak, tapi inti dari rumus ini adalah pertama, limit x menuju 0 sin x per x. Ini kalau kita substitusi hasilnya berapa? Ini kan kalau kita substitusi ini sin 0 per 0. Sin 0 adalah 0 dan di bawahnya juga adalah 0. Berarti hasilnya adalah 0 per 0. Dan pekerjaan kita belum selesai. Nah, makanya kita gunakan sifat limit trigonometri. Jadi di sifat limit trigonometri, limit x menuju 0 sin x per x itu nilainya sama dengan 1. Walaupun hasil substitusinya adalah 0 per 0. Tetapi dengan memakai sifat, ini sama saja dengan 1. Kemudian rumus dasar ini bisa kita kembangkan. Misalnya sin AX per BX. Kalian cukup ambil nilai konstantanya saja. Dasarnya apa? Karena sin X per X itu nilainya adalah 1. Berarti kalau sin X per X nilainya 1, ini bisa kita anggap kita coret saja. Sin X per X kita coret. Sehingga nanti sifatnya adalah A per B. Begitu juga nanti kalau sin dengan tan dipadukan, boleh. Jadi sin X per tan X itu nilainya juga adalah 1. Sehingga yang kita ambil hanya A per B-nya saja. Nah, begitu juga dengan tan. Tan X per X, kalau kita pakai substitusi, ini kan hasilnya tan 0 per 0 sama dengan 0 per 0. Tetapi dengan memakai sifat limit trigonometri, ini nilainya sama saja dengan 1. Nah, ini adalah A per B. Kenapa? Karena ini X per tan X juga sama dengan 1. Berarti kita cukup ambil nilai konstantanya saja. Jadi apa inti dari semua sifat limit trigonometri ini? Intinya adalah sin X per X atau tan X per X itu boleh kita samakan dengan 1. Atau bahasa sederhananya boleh kita coret, sehingga yang kita ambil hanya konstantanya saja. Ingat, ini hanya berlaku untuk sin dan tan saja. Nah, kemudian yang kedua, yang menggunakan sifat limit trigonometri ini bisa kita pakai kalau soal limitnya itu adalah perkalian operasinya semuanya. Kenapa perkalian? Karena pada perkalian nanti boleh kita mencoret hasil yang sama. Jadi ingat, kalian boleh memakai sifat limit trigonometri ini setelah soalnya berbentuk perkalian semuanya.
Jika masih ada pengurangan atau penjumlahan, berarti belum boleh kalian memakai sifat limit trigonometri yang ini. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Di sini tersedia bentuk limit trigonometri dalam bentuk perkalian. Yang jelas pertama kali yang harus kita lakukan adalah substitusi dulu nilai X-nya ke persamaannya. Berarti kita tukar X-nya dengan 0, 3 kali 0, 0, sin 0 adalah 0, 0 dikali apapun hasilnya adalah 0, kemudian 0 dikuadratkan adalah 0, 0 dikali 4 juga adalah 0. Dan ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Kalau 0 per 0 berarti pekerjaan kita belum selesai. Nah, inilah nanti yang akan kita kerjakan, bisa menggunakan sifat-sifat limit trigonometri dan bisa juga menyederhanakan soalnya. Nah, karena soalnya sudah berbentuk perkalian seperti ini dan hanya terdiri atas sin dan tan saja, berarti kita mengerjakannya cukup dengan memakai sifat-sifat limit trigonometri saja. Caranya bagaimana? Kita tinggal menguraikan ini. Berarti ini sin 3x dikali tan 2x per 4 dikali x dikali x. Coba lihat cara Ibu mencoretnya. Sin x per x. Ini tadi hasilnya sama dengan 1. Berarti ini boleh kita coret. Kemudian tan X per X tadi berdasarkan sifat juga sama dengan 1. Sehingga ini juga bisa kita coret. Sehingga kita cukup mengambil nilai konstantanya saja, yaitu 3, 2, dan 4. Sehingga nanti ini 3 kali 2 per 4. Ini boleh kita coret. Sehingga hasilnya adalah 3 per 2. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini bentuknya juga adalah bentuk perkalian. Coba kita cek dulu dengan substitusi. Kita tukar X-nya dengan 0. Berarti 5 dikali 0 hasilnya adalah 0. Yang di 0 dikali apapun hasilnya adalah 0. Yang di bawah ini adalah sin kuadrat 3X. Berarti X-nya kita tukar dengan 0. Berarti ini nanti kan sin 0. Sin 0 juga adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 0 per 0. Karena bentuknya perkalian, sudah perkalian, berarti kita tinggal menguraikannya saja lagi. Yang di atas sudah terurai, nah yang di bawah. Di bawah ada 2 sin kuadrat 3X. Berarti sin kuadrat 3X kita uraikan menjadi sin 3X dikali sin 3X. Sekarang coba lihat cara kita mencoretnya. X dengan sin X. Ini nilainya sama dengan 1. Berarti ini boleh kita coret. Kemudian tan X per sin X. Ini juga sama dengan 1. Berarti boleh kita coret. Sehingga yang kita ambil hanya konstantanya saja. Yaitu yang di atas 5 dengan 3. Berarti 5 dikali 3 per yang di bawahnya adalah 2, 3, dan 3. Berarti 2 kali 3 kali 3. Ini bisa kita coret sehingga hasil akhirnya adalah 5 per 6. Kita lihat contoh terakhir di materi ini. Ini adalah limit X menuju min 1. Berarti tetap pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita substitusi nilai min 1 ke dalam bentuk ini. Nah, di sini Ibu masukkan X-nya ke sini saja dulu, min 1-nya. Berarti di sini kan nanti min 1 ditambah 1. Min 1 tambah 1 adalah 0. Berarti di sini nanti ada sin 0. Sin 0 adalah 0. 0 dikalikan apapun hasilnya adalah 0. Kemudian yang di bawah kita masukkan juga min 1-nya. Min 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1. 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Di sini ada 4 kali 1, 4 kali min 1 berarti min 4. Berarti di bawah ini juga 0 per 0. Sehingga bentuk ini harus kita kerjakan dengan memakai sifat limit trigonometri. Nah, kita lihat yang di atas bentuknya sudah perkalian semuanya. Oke, kita tinggal salin yang di atas. Nah, yang di bawah. Yang di bawah itu supaya dia berbentuk perkalian, berarti kita faktorkan saja. Berarti ini faktornya adalah X tambah 1 dan X tambah 3 ya. Nah, sekarang coba lihat bagaimana cara Ibu mencoretnya. Sin X tambah 1 per X tambah 1. Ini boleh kita coret.
Jadi ini nilainya sama dengan 1. Berarti yang tinggal di sini adalah 2x tambah 3 per x tambah 3. Dan limitnya menjadi limit x menuju min 1, 2x 3 per x tambah 3. Kita tinggal masukkan lagi x-nya sekali lagi, berarti 2 kali min 1 tambah 3 per min 1 tambah 3. Hasilnya adalah 2 kali min 1 min 2 tambah 3 adalah 1 per min 1 tambah 3 adalah 2. Jadi hasil akhirnya adalah setengah.